Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus, tapi kurang keras. Sekali lagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum guru mulai, guru cek dulu kehadirannya. Ternyata di sini sudah lengkap. Ada berapa ini? 11 ya. Yang tidak masuk siapa? Zulfa. Oh iya, Zulfa tidak masuk ya. Kurang satu. Kemana? Dia sakit. Ya, kita doakan semoga sembuh. Ya, semoga nanti Zulfa sembuh. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa lebih dahulu. Mohon dipimpin. Siapa yang mau menawarkan diri untuk memimpin doa? Ayo. Tidak usah takut. Oh, Tika. Baik. Silakan Tika dipimpin doanya. Berbagi doa, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Cukup kepada Bu Guru hormat. Gerak. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Supaya lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Siapa yang belum hafal? Hafal semua ya? Kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, semoga dengan menyanyikan lagu nasional ini kita menambah semangat rasa nasionalisme kita. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran kedua. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang ide pokok dan tentang perkembangbiakan generatif tanaman. Masih ingat kan yang kemarin ada tanaman anggrek dan juga mawar yang telah kemarin kita gambar juga bagian-bagian bunganya. Juga kemarin kita belajar tentang karakteristik bunga di negara ASEAN. Selanjutnya, setelah pembelajaran hari ini, diharapkan nanti kalian dapat pertama membandingkan dua bilangan bulat dan memecahkan masalah yang ada tentang bilangan bulat. Yang kedua, menemukan 3 contoh pelaksanaan sila pertama dan sila kedua. Yang ketiga, menganalisis berbagai bentuk patung dan cara pembuatannya dan keterampilannya. Untuk membuat model patung itu nanti kita butuh keterampilan apa saja. Yang terakhir, kalian
Kalau bilangan negatif dimulai dari angka berapa? Dari angka berapa? Yang paling besar angka bilangan bulat negatif loh. Negatif. Dimulai dari, lihat garis bilangan tersebut. Kalau bilangan bulat negatif kan ada di sebelah kiri, nanti ke kiri. Berarti dimulai dari angka bilangan bulat negatif. Berarti dimulai dari ini loh. Ini berapa? Negatif 1. Itu yang dulu maksud. 1 itu bukan negatif. Berapa tadi? Negatif 1. Negatif 1 terus? Negatif 2 terus? Negatif 3. Terus? Negatif 4. Sampai kapan? Sampai tak terbatas. Pinter. Yang tengah itu bilangan 0. Ada yang tahu tidak bilangan 0 itu disebut juga bilangan apa? Positif. Bukan. Ada yang tahu? Bilangan 0 itu disebut juga bilangan apa? Dia tidak positif, juga tidak negatif. Berarti bilangan apa? Ada yang tahu? Tidak tahu? Ayo coba dipikirkan dulu. Kalau dia itu tidak berpihak ke kanan, tidak berpihak ke kiri, berarti dia apa? Oh, tidak negatif, tidak positif, berarti apa ya? Netral, betul. Namanya netral karena tidak negatif, tidak positif. Bagus. Kalian jangan takut mengutarakan pendapat. Salah tidak apa-apa. Sudah di netral. Kalau bilangan bulat positif itu ke kanan dimulai dari angka 1 dan seterusnya sampai tak terbatas. Contoh soal. Jika Lani membeli es krim dengan suhu negatif 7 derajat Celcius. Negatif 7 itu bilangan apa? Bilangan bulat negatif. Berarti ada di bawah bilangan 0. Ya kan? Kemudian Nana mengeluarkan es batu yang bersuhu negatif 10 derajat. Punya siapa yang paling rendah? Punya siapa itu berarti? Negatif 10 punya Nana. Itu menurut Eka. Adakah yang tidak setuju? Yang paling rendah? Ada yang tidak setuju? Ada yang berpendapat kalau yang lebih rendah punya Lani?
silakan dikerjakan sekarang. Di antara 5 pasangan angka itu, silakan dikerjakan, diberi tanda lebih besar atau lebih kecil. Susah atau mudah? Susah? Kalau susah, silakan diskusikan dengan teman kalian, tapi jangan membuka masker. Tetap memakai masker, boleh didiskusikan. Kira-kira yang mana? Jangan terlalu dekat ya, cukup dari jauh saja. Jangan terlalu mendekat dengan temannya. Ya. Silakan dari kira-kira itu lebih besar atau lebih kecil. Silakan bicara, tidak apa-apa, keras tidak apa-apa, yang penting jangan terlalu mendekat. Dan masker juga jangan dibuka. Sudah? Nomor 1 sudah? Sudah? Coba Bu Guru dengar dari kelompok 1. Nomor 1 jawabannya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Jawabannya apa? Lebih besar. Kalau kelompok 2? Lebih besar. Lebih besar. Kelompok 3? Lebih besar. Lebih besar. Kelompok 4? Lebih besar. Jawabannya yang benar? Lebih besar. Pintar. Semuanya sudah hebat. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 dan sampai ke 5 dikerjakan lagi. Ya, diisi dengan lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan perbandingan angkanya. Kalau kalian kesulitan, bisa menggunakan garis bilangan. Kira-kira itu lebih besar atau lebih kecil? Jangan takut berpendapat, bisa didiskusikan dengan temannya, tapi ingat tidak melepas masker. Karena kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Kelompok 1 sudah sampai yang mana? Sudah sampai 3? Kelompok 3 sudah selesai kan? Nah, yuk. Sudah. Sudah. Yang kedua sudah? Sudah. Sudah. Yang kedua jawabannya apa? Tadi dari kelompok 1. Sekarang Bu Guru coba kelompok 4. Nomor 2 jawabannya apa? Lebih kecil. Yang lain setuju tidak? Setuju. Betul. Negatif 4 lebih kecil dari angka 2. Cara yang ketiga, coba kelompok 2. Yang ketiga jawabannya apa? Yang ketiga. Ya. Lebih Lebih kecil. Kelompok lain setuju tidak? setuju. Kelompok 3? Lebih Setuju? kecil. Benar, lebih kecil. Negatif 9 lebih kecil dari negatif 7. Walaupun angka 9 itu lebih besar, tapi kalau itu negatif, dia menjadi lebih kecil. Kelompok 3 sampai yang keempat apa? Besar. Lebih besar. Yang lain ada yang tidak setuju? Sama? Betul. Jawabannya lebih besar. Yang terakhir? Ya, ini yang paling besar angkanya. Siapa yang mau menjawab? Kelompok 1 sudah? Apa? Lebih kecil. Kelompok lain setuju?
digambar pada lembar yang disediakan. Ini dibacakan sebuah pesawat terbang. Ya. Terbang pada ketinggian 1.250 meter. Tinggi sekali ya. Nah, dari permukaan air laut. Sedangkan kapal selam berarti di bawah air ya. Belum muncul ini. Ya, kapal selamnya berada di kedalaman 175 meter di bawah permukaan air laut. Nah, kalian gambarkan ilustrasinya. Pesawat terbang di atas dengan ketinggian 1.250 meter dan kapal selam di bawah permukaan laut 175 meter. Kalian gambarkan ilustrasinya. Kemudian kalian selesaikan permasalahannya, yaitu berapa jaraknya. Setelah digambar, kalian tentukan jaraknya. Jangan takut, gambarku jelek Bun. Tidak perlu takut. Yang penting kalian telah berusaha mencoba menggambarkannya. Boleh juga didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai nanti malah sakit ya, tertular, karena kita yang harus menjaga supaya pandemi ini segera berakhir. Ada yang kesulitan? Kesulitannya karena tidak pede. Sudah, kelompok 2 ada yang sudah selesai. Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Tidak apa-apa, ditunggu. Gambarnya bagus-bagus gitu kok. Keren. Jangan malu. Ya, tadi ada pesawat. Diperhitungkan jaraknya juga. Yang pesawat dengan permukaan air laut itu kan 1.250. Sedangkan yang kapal selamnya hanya 175. Nah, kira-kira kalian menggambarkannya bagaimana? Ada yang berani menggambarkannya di depan? Gak berani, bagus, gak apa-apa itu bagus. Nah, sini mas. Sebisanya, di sini coba digambarkan. Tidak apa-apa. Yang lain tetap mengerjakan. Tidak apa-apa. Bagus gitu kok. Ya, jangan lupa diberi keterangannya ya, jaraknya berapa. Dan keterangannya berapa? Dari timur. Ya. Oke. Berapa tadi? 1.250 meter. Yang bawah 175 meter. Bagus sekali. Kalau Mas Bagus itu ya pakai hand sanitizer ya, karena sudah. Ya, kita beri tepuk tangan kepada Mas Bagus. Tepuk salut. Salut. Ya, gambarnya nanti kalau di sini
nilai-nilai Pancasila. Meningkatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga dimanfaatkan untuk mengobati beberapa penyakit. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedong jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila dalam Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah 5 sila dalam Pancasila. Tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut? Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah: yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat adalah perdamaian. Dalam pembelajaran 2 ini, kita akan membahas 2 sila dalam Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Yang pertama, kita bahas sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia ada 6 kepercayaan yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan agama Konghucu. Berikut ini adalah beberapa gambar yang berkaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Perhatikan baik-baik ya. Gambar berikutnya adalah contoh kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Merawat tanaman merupakan salah satu cara mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Berarti menyiram tanaman juga termasuk sila pertama. Berikut adalah muatan PPKN untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari akan Ibu tampilkan dalam berbagai gambar. Perhatikan baik-baik ya. Gambar pertama, 4 orang anak yang bermain tanpa membedakan suku, bangsa, dan agama. Gambar kedua, sekelompok orang menolong korban bencana banjir. Yang ketiga, kedua anak tersebut bersalaman kepada kedua orang tuanya ketika akan keluar rumah. Yang keempat, seorang anak laki-laki menolong temannya jatuh dari sepeda. Yang kelima, memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu. Yang keenam, bermain lompat tali dengan rukun bersama teman-teman.
Dan terakhir, menjenguk teman yang sakit. Itulah contoh sila kedua. Itu tadi video tentang penerapan sila pertama dan sila kedua. Sila pertama bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti nilai di dalamnya berhubungan dengan apa? Keagamaan. Kalian pasti sudah pernah melaksanakannya dan juga sudah pernah melihat di sekitar kalian. Coba berikan 3 contoh yang pernah kalian lihat atau pernah kalian laksanakan dan tuliskan pada lembar kerja tersebut. Ya. 3 contoh sila pertama. Kalau sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu juga kalian sebutkan 3 juga. Jadi 3 contoh penerapan sila pertama dan 3 contoh penerapan sila kedua. Silakan bisa didiskusikan dengan teman kalian. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan, tidak boleh dibuka maskernya. Ya. Silakan dimulai dari sekarang. Dituliskan pada lembar ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada 3 contoh. Tadi di video juga sudah dijelaskan yang berhubungan dengan keagamaan. Kalau sila kedua berhubungan dengan apa? Kemanusiaan. Apalagi? Tentang apa? Berhubungan dengan apa lagi? Selain kemanusiaan. Rukun. Tolong menolong. Nah, silakan sebutkan 3 contohnya. Tuliskan di situ. Boleh berbicara yang agak keras, tapi tidak membuka maskernya. Ya. Boleh berbicara kalau agak keras tidak apa-apa. Yang penting jangan terlalu dekat dengan temannya. Tentang keagamaan dan juga kemanusiaan, menolong. Ya, dituliskan di situ. Ada kesulitan? Boleh dicari juga di bahan ajar. Boleh juga diskusi dengan temannya. Atau mungkin ingat di rumah itu sudah melakukannya. Bisa ditanyakan temannya, aku membantu mengerjakan PRAD itu masuk tidak ya? Boleh ditanyakan ke temannya. Silakan didiskusikan atau juga dicari di bahan ajar. Yang mana sih yang contoh sila 1 dan sila 2? Silakan. Jika ada kesulitan juga boleh tanya. Gak usah bisik-bisik, gak apa-apa, yang keras tidak apa-apa. Seperti tidak boleh bicara saja. Ini kan boleh berpendapat, silakan. Tidak harus bisik-bisik. Malah lebih baik keras biar tidak mendekat dengan temannya. Nanti lagi sila pertama dan sila kedua silakan dituliskan. Dan kita tidak ada kesulitan. Sudah bisa sendiri-sendiri. Gak apa-apa bicarakan dengan temannya.
udah pernah ini, aku belum. Untuk sila pertama sudah? Sudah. Selanjutnya nanti kalian setelah pembelajaran tatap muka ini, kalian mengerjakan yang lembar kerja selanjutnya, merencanakan, ya, nanti merencanakan bagaimana saya akan melaksanakan sila pertama dan sila kedua. Kalian rencanakan, saya hari ini akan sholat di masjid, misalnya seperti itu. Nanti kalian rencanakan, kalian tulis setelah pembelajaran hari ini ya, karena kalau kita laksanakan semua di sini waktu terlalu lama, kita tidak boleh berkumpul terlalu lama. Selanjutnya nanti akan kalian selesaikan di rumah, tapi kalian harus tetap tanggung jawab. Walaupun di rumah tidak diawasi Bu Guru, kalian harus tanggung jawab. Saya tetap akan menuliskan rencana saya tentang pelaksanaan sila pertama dan sila kedua. Nah, di rumah nanti ya, karena tidak diawasi Bu Guru terus tidak tanggung jawab, tidak boleh. Kalian harus bertanggung jawab dengan tugas kalian tentang merencanakan apa yang akan kalian lakukan yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua. Ya, selanjutnya coba perhatikan gambar ini. Itu nanti diselesaikan di rumah ya. Terus kan perhatikan gambar ini. Siapa yang tahu ini gambar apa? Patung apa? Patung Buddha. Tahu nggak tempatnya di mana? Di Borobudur. Siapa yang sudah pernah ke sana? Belum pernah? Wah, berarti nanti kalau pandemi sudah selesai kita piknik bersama-sama ke sana ya. Ya. Melanjutkan lagi penerapan sila pertama, yaitu toleransi terhadap umat beragama. Kita boleh tidak masuk ke lingkungan Borobudur? Boleh. Walaupun kita Islam? Boleh. Tapi di sana kita harus menjaga ketertiban, kebersihan, tidak boleh merusak, mencoret ya. Kita tidak boleh merusak di sana sebagai bentuk toleransi kita antar umat beragama. Sudah pernah lihat patungnya seperti ini, tapi dari internet ya? Karena belum pernah ke sana. Kira-kira cara membuat patungnya bagaimana? Itu batu keras sekali loh ya. Itu zaman dulu. Penasaran nggak dengan caranya? Penasaran. Orang zaman dulu kok sudah bisa buat patung seperti itu ya? Nah, kemungkinan dipahat dengan besi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang patung. Nah, ada patung yang dibuat dari apa ini? Yang pojok atas ini gambar apa? Kayu. Ada yang dibuat dari kayu. Kira-kira cara membuat patungnya dengan cara apa? Nah, silakan coba kerjakan di lembar kerja itu. Kira-kira kalau patung kayu dibuat dengan cara apa? Itu ada keterampilan apa yang akan kalian butuhkan? Akan ditulis. Kalau gambarnya di sini ada gambar tentang patung kayu, kalian boleh tulis kayu dibuat dengan cara apa. Kalau yang sampingnya apa? Tanah
Sisin. Silakan pilih salah satu saja, tidak apa-apa. Salah satu, kalian tuliskan keterampilan apa yang kalian butuhkan. Nah, selanjutnya kalian setelah menuliskan keterampilan yang kalian butuhkan, kita akan mempelajari tentang cara membuat patung. Di sekitar kita yang paling mudah adalah yang kita temukan adalah tanah liat dan juga plastisir. Karena kalau tanah liat tinggal ambil di sawah, kalau plastisir sekarang di toko sudah banyak. Tugas kalian selanjutnya adalah membuat patung sederhana. Sebelum kalian mengambil plastisir yang disediakan, guru minta kalian pikirkan dulu mau buat patung apa. Setelah dipikirkan, pilih warnanya. Aku mau pakai warna merah, Bu. Mengambilnya satu-satu, tidak boleh berkerumunan. Mengambilnya satu-satu, Bu Guru urutkan dari dia. Silakan ambil warna yang dibutuhkan dan jumlahnya yang sesuai, jangan terlalu banyak supaya temannya juga kebagian. Dan jangan berebut, tidak boleh berkerumun. Boleh 2 warna, boleh 3 warna, boleh 4 warna. Ya. Sesuai kreativitas kalian masing-masing. Eka, selanjutnya silakan pilih. Yang sudah mendapat langsung dibentuk saja. Silakan dibentuk sesuai dengan yang ingin dibuat. Bayangkan aku mau buat apa? Selanjutnya titik. Aku mau buat patung ikan, Bu. Boleh. Aku mau buat patung kura-kura. Boleh. Ya. Silahkan dipikirkan. Warnanya tidak harus sesuai dengan aslinya, karena sesuai kreativitas kalian. Selanjutnya ada beberapa contoh. Gajah warnanya biru, nggak apa-apa. Sesuai kreativitas kalian. Bu, saya mau buat gajah warna pink. Boleh. Saya mau buat kura-kura warna hijau. Boleh. Lanjutkan ya, sesuai absen ya. Setelah bagus nanti biar jangan saling bertukar. Nanti silakan kalau butuh lagi ambil di depan. Jangan saling bertukar benda. Tidak boleh. Jangan cukup begitu ya. Nanti kalau kurang ambil lagi ya. Bukan hanya. Masih ada banyak itu. Yang sudah dapat langsung saja dibentuk. Langsung dibentuk. Aulia terus isi. Selanjutnya 3. Bagus, kira-kira mau buat apa? Ikan. Bisa sudah pikir mau buat apa? Saya mau buat patung yang besar, Bu. Patung. Silahkan membuat sesuai kreativitas kalian sendiri-sendiri. Buat patung nggak nurun ya? Gimana cara nurunnya? Udah, lupa. Habis mana ya? Yang dicekat. Ya. Ini warna kuningnya nggak laku. Kenapa nggak suka warna kuning? Enggak. Ini ada jerapah warna kuning. Oke. Terakhir 3.
tidak harus sama dengan ini hanya sebagian contoh. Mau membuat yang berbeda dengan ini boleh? Oh, boleh. Yang mau buat yang lain itu saya pengen dinosaurus, boleh? Sudah ya, sudah dapat semuanya. Silakan ditutup dari sekarang. Bu Guru beri waktu supaya tidak terlalu lama. Nanti kalian maju mempresentasikan masing-masing kelompok satu saja. Nanti Bu Guru tunjuk supaya berani, atau boleh inisiatif sendiri. Saya Bu. Boleh. Silahkan. Mau bentuk apa? Boleh ambil lagi, boleh. Kalau kurang, di depan masih ada, boleh ambil lagi. Tapi gantian. Jangan berkerumun. Silakan, gantian. Boleh ambil lagi. Yang penting jangan berkerumun. Silakan. Nah, iya Gus. Buat apa sekarang? Bikin ular. Gawat. Ayo Gus, gak ular Gus. Gampang Gus. Ya cek ular dong. Nangin gue kan dipelungker-pelungker. Bagus. Ular tapi yang bagus. Jangan cuma kayak cacing. Iya bagus sih. Nanti tidak bisa bedakan cacing atau ular. Ya, silahkan ambil lagi boleh. Ini dia bagus dong. Aku tuh warna kuning. Itu dong, ini semuanya itu kuning. Ambil lagi silahkan. Nanti setelah selesai jangan lupa pakai hand sanitizer atau cuci tangan saja boleh. Pakai sabun. Kalau sanitizernya nanti terlalu banyak orang yang memakai, bagian cuci tangan. Dan sini ada kesulitan. Dia mau buat apa? Burung. Oh iya, tidak ada burung di situ. Dia mau buat burung, boleh. Kalau satu warna mungkin kurang menarik, jadi kalau bisa ya 2 warna. Kalau bisa, itu saya bisanya hanya satu warna, tidak apa-apa. Contohnya itu gajah juga satu warna. Atau mau bikin yang lain yang mudah apa sih? Cacing ya yang mudah. Udah cacing. Masa mau bikin cacing nggak ada gregetnya dong. Gebreket tapi. Aku enak sama gebreket. Ya, harus punya aku pengen yang bagus Bu, bikin yang beda Bu. Kalian mau bikin apa? Ikan. Jangan terlalu tipis nanti nggak bisa diambil loh. Pakai penggaris itu Bu. Iya. Jangan terlalu tipis nanti tidak bisa diambil dari mejanya Bu. Ini mau buat apa? Ikan. Ikan? Kura-kura. Ikan? Bunga. Oh bagus. Bunganya bisa goyang-goyangin nggak? Kayaknya jadi mobil itu. Bunganya bisa goyang-goyang. Oh bulan. Ada iklan tahu bulan. Tapi jangan buat tahu bulan. Bulan dong. Jangan buat tahu bulan. Ularnya melungker-melungker ya Gus. Ularnya Ular sendok. kobra. Udah. Ular kobra. Ular sendok.
ada. Ini aku ada tuh. Ular kobra itu maksudnya mungkin. Kan kayak sendok. Ini. Kan iya. Nah, kamu buat apa? Hah? Buat itu gurita. Gurita. Apa bedanya gurita sama cumi-cumi? Beda. Beda bentuknya. Kamu buat apa? Dinosaurus, bagus. Dia kan apa? No. Nanti kalian harus tanggung jawab dengan sisa-sisa plastisin yang ada, dan plastik-plastik itu nanti dibuang di tempat sampah. Jangan dibiarkan, kalian harus tanggung jawab dengan barang kalian masing-masing. Ular kok warna-warni? Ular warna-warni? Sudah mau terbentuk. Ada kesulitan? Kesulitan nyambungnya mungkin ya. Dia pakai lidi. Juga alat bantu ya. Jadi membuat patung selain keterampilan juga butuh alat. Nah, ada ini yang pakai pensil, ada yang mungkin pakai lidi atau penggaris. Kalian butuh alat bantu dan juga keterampilan untuk membuat patung. Jika mau buat tikus, tikus juga lucu, seperti Mickey Mouse. Ya kan lucu tikusnya. Tidak apa-apa. Beritanya berwarna-warni boleh. Silakan sesuai keterampilan kalian. Terus. Ya, harus senyum, jangan cemberut. Jika yang dia kok bunder. Itu nanti kalau dibawa ke depan susah ya Gus ya? Nanti kalau putus gimana? Jangan terlalu panjang mungkin Gus, biar gak putus. Agak besar aja, jangan terlalu panjang. Kayaknya tengahnya terlalu besar gak sih? Enggak apa-apa sih. Yang penting oranye cukup. Di depan masih ada warna oranye. Oh, masih Dik. Nanti kalau kurang bisa ambil lagi. Iya, silakan. Fokus ya. Ada yang sudah jadi, ada yang masih bingung.
Yang pendek aja bingung ini. Ini. Tambah lagi nggak apa-apa dia kalau masih warnanya. Oh kayak burung jalan dinosaurus ya? Iya. Pterodactyl, iya. Waktunya 5 menit lagi ya. Nah, 5 menit itu lama. Buat satu aja nggak apa-apa. Karena kamu buatnya besar soalnya. Oh, ini kayak putih gak mentik-mentik. Yo, tidak boleh bertengkar. Tadi belajar apa? Saling rukun. Jangan bertengkar. Ayo, tidak boleh bertengkar. Harus saling rukun. Baru juga pelajaran. Masa sudah lupa? Ayo tanggung jawabnya sebagai siswa yang sudah mempelajari kerukunan malah bertengkar. Tipis sekali bisa tidak. Aulia kesulitan. Itu sudah terlihat bentuknya. Sudah gitu. Sudah terlihat. Astagfirullahaladzim. Harga piye dulu ini. Sibuk sendiri anteng sekali. Sudah jadi? Belum. 2 menit lagi. Hah? Tidak apa, sejadinya itu aja. Aduh. Rata sama Itu kan sudah mulai terbentuk itu. Sudah kelihatan. Kamu mau bikin kura-kura tidak mungkin terlihat seperti burung kan? Iya. Sudah kelihatan, bentuk-bentuknya sudah nampak nih. Terus lagi nanti salah satu dari kelompoknya menampilkan kehidupan. Ini
Ya, waktunya habis. Tidak apa-apa. Itu sudah mulai terbentuk kok. Perwakilan dari masing-masing kelompok nanti maju menyebutkan nama hewan yang dibentuk sama komposisi warnanya. Warnanya berapa dan apa saja ya. Coba dari kelompok 1 ini yang sudah jadi Eka. Berarti Eka maju ke sini. Silakan di bawah. Satunya ditunjukkan ke temannya. Silakan. Eka mau buat apa? Pura-pura. Kura-kura dengan komposisi warna berapa? 2. 2 apa saja? Pink sama merah. Apa? Pink sama merah. Kedengaran tidak? Apa? Pink sama merah. Pink dan merah. Menurut kalian ini sudah membentuk kura-kura belum? Coba ditunjukkan ke temannya. Sudah. Sudah, bagus. Silakan kembali ke tempatnya. Kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Tepuk salut. Sepatunya jangan sampai jatuh. Kelompok 2 yang sudah sini siapa? Bagus. Silakan maju ke sini. Bagus buat apa? Nah, tunggu dulu. Tunjukkan ke temannya. Bagus. Tunjukkan ke temannya. Apa? Ini bentuk ular. Ular. Warnanya? 4. Warnanya ada 4. Apa saja? Biru, oranye, pink, kuning. Biru, oranye, pink, kuning. Ini ular jenis baru ya. Ya apa-apa. Menurut teman-teman ini sudah membentuk ular belum? Sudah. Sudah. Tahu nggak ular apa ini? Nggak tahu. Ular apa bagus? Ular. Ular kreasi baru. Ular. Ular piton. Inspirasinya dari ular piton. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Salut. Kreasinya sampai guru nggak tahu ini dari mana inspirasinya. Mungkin bagus sering nonton film animasi. Ya, animasi. Animasi itu kan ular sekarang warnanya bisa lucu-lucu. Bahkan panda bisa lucu-lucu. Ada juga ayam warna-warni. Kelompok 3 yang sudah jadi siapa? Julfa. Oke, Julfa maju. Sini. Julfa buat apa? Dinosaurus dengan warna berapa? 1 yaitu biru toh? Biru kan? Biru. Ya, bentar. Ditunjukkan ke temannya. Sudah berbentuk dinosaurus belum? Sudah. Bagus, dia membuat hewan zaman purba kala. Boleh kembali ke tempatnya. Silakan.
Tapi karena waktunya terbatas, nanti di rumah bisa dilanjutkan. Nanti di rumah bisa dilanjutkan terus difoto. Ibu, punya saya sudah jadi atau mungkin di video, boleh ya. Nah, sampai di sini kegiatan kita hari ini. Hari ini kita belajar apa saja? Yang awal tadi belajar apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari negatif, positif, nol atau netral kita. Terus selanjutnya kita belajar apa? Pancasila. Sila berapa? 1 dan 2. Kalian masih punya PR untuk merencanakan ya apa yang akan kalian laksanakan ya, tentang sila 1 dan 2. Yang terakhir kita belajar tentang cara membuat patung. Bahkan kamu sudah mempraktekkan membuat patung sederhana ya. Nanti setelah selesai pembelajaran, guru kirimkan link Google Form. Ada 2 evaluasi, 1 pengetahuan, 1 tentang pernyataan tanggung jawab yang kalian laksanakan. Kalian isi secara jujur. Misalnya, saya tidak membuang sampah. Misalnya ya, saya tidak bertanggung jawab saat diskusi. Saya diam saja atau bagaimana? Tapi Bu Guru yakin kalian tadi sudah mau diskusi walaupun bisik-bisik diskusinya. Ya, tidak apa-apa. Nanti ada 2 evaluasi yang akan Bu Guru kirim. Sebelum mengakhiri, supaya kita pulang dengan semangat, kita menyanyi dulu lagu Suwe Ora Jamu. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Oke, karena sudah kita akhiri pelajaran, kita akhiri juga dengan berdoa yang akan dipimpin. Tadi sudah kita ya, sekarang coba bagus. Di depan sudah siap. Terus doa mulai.